Oke, kita akan mulai bahas tentang topik yang lain. Ya. Oke, ini tentang kesabaran dan keberanian. Ya. Pak, siapa yang membaca? Dewi, coba baca. Suatu ketika Abah Antoni yang kudus sedang berada di dalam buku, yang diliputi oleh Akidia. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin diselamatkan, dan lebih semua tidak akan meninggalkan saya sendirian. Apa yang harus saya lakukan dalam penderitaan saya? Bagaimana saya bisa diselamatkan? Ketika keluar dari selnya, Antoni melihat seseorang yang sedang duduk, bekerja seperti dirinya, lalu berdiri dari pekerjaannya dan berdoa, duduk lagi, bekerja mengulangi, lalu berdiri lagi untuk berdoa. Orang itu adalah malaikat Tuhan yang diutus untuk memeriksa Antoni dan menyakitkan diri. Dan dia mendengar malaikat itu berkata, perbuatlah demikian, maka engkau akan selamat. Dia mengalami banyak sukacita dan keberanian saat mendengar hal ini. Dan dengan bertindak seperti itu, dia diselamatkan. Iya. Oke, ini pengalaman dari Antoni sendiri ya, sewaktu ketika dia sedang bertapa di padang gurun, dia diliputi oleh yang namanya akidia. Akidia itu artinya apa tadi? Dan kegelapan logisme yang hebat. Nah, jadi seorang pertapa itu salah satunya menghadapi yang namanya akidia. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah serangan logisme yang jahat ya, yang sering ya kita mungkin menghadapi ya, misalnya seperti pelesuan ya, atau kecemasan. Nah, itu serangan-serangan pikiran-pikiran akidia. Ini salah satu impediment ya, impediment itu gangguan selain kornea tapi juga akidia. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini halaman 45 ya. Nah, ini. Nah, ini kan perkataan Anthony yang dia juga diserang ini akidia ini. Ya, ini satu spiritual sloth, apathy, dejection, indifference, listlessness, carelessness, and melancholia. Ya, jadi satu. Jadi kayak ada kayak kita merasa kering, dejection ya, apati, restlessness, nggak bisa tenang gitu ya, roboh, indifference, cuek gitu ya. Nah, ini adalah satu mental akidia ya, atau without care ya. Gitu. Nah, waktu itu apa yang dilakukan oleh Anthony? Anthony berdoa, Tuhan, saya ingin diselamatkan. Tapi saya terus dihantui pikiran-pikiran kemasan, logisme, ya, pikiran-pikiran cash apa yang bersifat akidia tadi. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa diselamatkan? Ini pertanyaan yang penting ya, how to be safe di dalam Desert Fathers. Pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana aku diselamatkan ini jadi satu topik yang penting ya. Nah, nanti jawabannya sekali lagi ya
Tadi kamu harus punya iman, ketaatan, stillness, ya, fruit dan sebagainya, kebajikan, kemurahan hati, kerendahan hati. Nah, itu jawabannya akan ke situ. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana aku diselamatkan? Ini menjadi pertanyaan yang penting ya. How can I be saved? Ya, ini selalu pertanyaan pembuka untuk berdiskusi dengan seorang abah. Tentu diselamatkannya dalam pengertian bagaimana aku bisa tidak terserang oleh logismoi, bagaimana aku bisa bertekun dalam bertapa, bagaimana aku bisa berbuah dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu diajukan oleh para bapak research founders, ya. Ini di sini kalian bisa baca ya di buku ini. Oke, lalu keluar. Setelah itu Anthony melihat ada seorang yang sedang duduk, dia lagi bekerja, tapi sambil bekerja dia sambil apa? Berdoa. Lalu dia duduk lagi, dia bekerja lagi. Lalu dia berdiri lagi, berdoa lagi gitu. Nah, dari situ sebetulnya mengoreksi Anthony ya. Dia katakan malaikat itu berkata, perbuatlah demikian maka kau akan. Oke. Jadi kalau kita terserang oleh akidah atau pikiran-pikiran yang jahat, ya, waktu misalnya dalam berdoa, ya kita bisa mengalihkan gitu ya, atau kita mengalihkan pikiran itu dengan melakukan pekerjaan yang lain. Oke. Nah, misalnya setelah bekerja kita berdoa lagi. Nah, itu yang dialami oleh Anthony, dan itu membuat dia sadar gitu ya bahwa akidah itu perlu diatasi dengan apa? Iya, dengan strategi ya. Misalnya kalau kamu dengan hikmat gitu. Nah, tadi akidah halaman 45 ya. Nah, ini adalah satu kondisi yang sifatnya apa ya? Menyerang kepada mental ya, atau rohani kita. Ya. Akidah itu adalah sebuah dosa katanya. Yang believe in nothing, yang tidak percaya apapun, tidak peduli apapun, tidak mencari apapun, ya, tidak punya gairah, tidak menikmati apapun, ya, misalnya bahasa sekarang kering gitu ya, orang bilang kerohanian saya itu kering gitu. Enjoys nothing, hates nothing, tidak ada purpose, live for nothing, mengalir aja katanya, remains alive, tapi hidup karena tidak ada sesuatu yang baginya selain there is nothing for which it will die, ya, karena tidak ada sesuatu yang dimana aku perlu perjuangkan gitu. Oke. Nah, itu akidah. Nah, akidah ini dikatakan adalah sebuah dosa gitu. Ya. Jadi kalau tidak punya motivasi, tidak punya tujuan, dikatakan tidak bisa menikmati, tidak membenci apapun, tidak peduli, tidak percaya apapun. Ya, tapi tetap hidup. Nah, ini kita terserang oleh akidah. Nah, Anthony mengatasinya tadi, dia lihat ada orang yang bisa bekerja, terus dia orang bisa duduk, bekerja, berdoa, gitu, dan dia disembuhkan. Ya. Nah, ini kalau dikatakan ini seperti depresi atau physical symptom ya. Kan ada orang yang depresi akhirnya sakit di mana-mana ya,
kepalanya sakit, nah tubuhnya sakit, sebagainya. Karena sebetulnya jiwanya sedang sakit. Oke, ini Ama Theodora mengatakan, ya, hati-hatilah terhadap apa namanya Akidia ini. Beware that if one purpose to take up Hezekiah, the evil one come right away. Jadi kalau kita mau Hezekiah, pasti si jahat itu tidak tinggal diam ya. Weighing down the soul by attack of Akidia, akan menyerang jiwa kita dengan Akidia, ataupun menggoda kita dengan logisme, ya. He wakes down the body too with illness, tubuh kita akan mulai cepat lelah, sakit gitu ya, debility by enabling the knees and all the members, draining the energy of the soul and body so that I'm sick and cannot afford signasis. Sehingga ya dia akan menyerang akidah kita, akan apa ya, menurunkan semangat energi dari jiwa kita, tubuh kita, ya, sehingga kita sakit dan kita tidak bisa lagi memberikan signasis atau pujian. Nah, ini orang yang terserang akidah, jadi kayak males, lesu, ya, lemah, tidak apatis, tidak peduli. Nah, ini salah satu demons of Akkidia yang paling berbahaya dari 8, salah satunya dari 8 dosa maut orang bilangnya. Dan, ada salah satunya itu tadi Lysistrata atau Akkidia. Oke, ini kata Evagrius. Jadi ketika kita menghadapi ini dalam satu derajat tertentu, ya, nah dikatakan itu bisa membuat seseorang itu di dalam sel doanya menjadi idle, pasif, lazy, males, ya, tanpa ada spiritual progress gitu ya. Kemudian akan membuat dia restless, ya. Restless itu berarti udah cemas gitu ya, akan membuat dia kayak depresi gitu. Lalu ini ya, restless and wanderer and indolent in the matter of all kinds of work. Jadi kayak udah malas bekerja juga ya, and it makes him continue to go around the cell of prayer and monastery in either nothing. Jadi kayak orang nggak kurang kerjaan. This will be the excuse he can present for refreshment. Jadi dia menyarankan kita bisa, kalau sudah mengalami, salah satunya adalah pakai refreshment, ya, akidia. Jadi kita bisa mengerjakan yang lain dulu kalau ada terserang itu. Okay, you have battle against Akidia and God is able to suppress it if you continue fall down before Him in humility. Dia katakan, kasih ini menasihati ya, kalau kita secara kerendahan hati kita fall down ya, bersujud di hadapan Dia, hadapan Allah dengan hati yang hancur, ya kan, minta pertolongannya, karena Allah tahu bahwa kita rapuh ya dalam segala hal dan Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobain melampaui kekuatanmu gitu ya, kira-kira. Nah, ini dari kasihnya. Jadi kalau kita punya battle against Akidia, maka kita datang kepada Allah dengan kerendahan hati dan minta pertolongan Dia. Ya. Kemudian dia mengatakan jika kita tinggal di dalam sel, seorang biarawan itu akan terus mengingat dosa-dosanya. Ya, seorang biarawan yang recall his sins, ya, maka Allah itu, Tuhan itu adalah penolongnya dalam segala hal, maka dia tidak akan menderita akidia. Oke. Jadi akidia itu salah satu dosa yang membuat kita tidak bisa maju di dalam spiritual progress ya. Dan ini juga salah satu dari dosa yang tujuh dari dosa maut ya menurut Cassius. Nah, ini Abba Poemi mengatakan akidia is present at every beginning and there is no passion worse than this. Oke, akidia itu hadir sejak awal ketika kita mau berdoa, ya, dan tidak ada nafsu yang lebih jahat, lebih buruk daripada akidia. Tapi jika kita menyadari, recognizes for what it is, kita menyadari apa itu akidia dan kita
akan kita mengalami repose ya. Repose itu berarti stillness gitu ya. Nah, Amma Sinletika juga mengatakan akidia itu adalah destructive sorrow ya, yang bertentangan dengan beneficial sorrow. Kalau akidia itu kesedihan yang menghancurkan. Karena kayak kita diserang depresi gitu ya. Sedangkan yang benar adalah sorrow for sins ya kan, beneficial sorrow. It is necessary to cure the spirit away by prayer and psalm giving. Jadi nasihatnya adalah kita disuruh berdoa dan psalm singing ya, bermazmur. Oke, ini akidia. Ada satu cerita ya di sini. There was a brother in the desert. Seorang saudara di padang gurun practicing Hezekiah, sedang berdoa gitu ya di selnya. Dia kemudian diserang oleh akidia untuk menyuruh dia untuk keluar dari sel, untuk tidak berdoa. Lalu dia berkata pada dirinya, "Soul, jiwaku, do not grow weary from remaining in your cell. Even if you are doing nothing, is sufficient. You are offending and afflicting nobody, nor are you being afflicted by anyone. Just think from how many evils the Lord has delivered you through practicing Hezekiah and praying to Him without distraction." Jadi memang kita harus berani berkata kepada jiwa kita bahwa kita tidak mau diganggu oleh pikiran-pikiran yang doing nothing, yang tidak penting, yang cemas, yang enggak ada ini ya. Kadang-kadang memang kan ada orang yang mentalnya itu gampang cemas ya, mentalnya itu restless. Nah, kita mengatakan jiwaku jangan terbebani, do not grow weary ya, jangan bertumbuh di dalam beban atau kecemasan gitu. Ya. Atau misalnya you speak no idle words, you do not hear what is improper, nor do you see harmful thing. Ya kadang-kadang kita misalnya di depan doa tuh kita nggak bisa berkata-kata, pikiran kita kemana-mana gitu ya, kita nggak bisa mendengar Allah dan sebagainya. Nah kita udah terserah akidia ini. Oke? Nah kamu sudah punya satu perjuangan lawan akidia itu. God is capable of depleting that too as I acquire humility. Jadi Allah tuh bisa menghilangkan kalau kita minta dengan humility, ya. For He knows my weakness in all things, for that reason He permits my soul to be tried. Okay. Karena Allah tuh tahu kelemahan kita dan kita minta Dia untuk tidak mencobai kita melebihi ya jiwa kita yang mampu bertahan gitu ya. Ya kita percaya bahwa Tuhan tidak memberikan kita kekuatan yang pencobaan tidak bisa kita hindari, ya, tidak bisa kita atasi, dan Tuhan tahu kita bisa mengatasinya. Ya, he turned these things over his mind. Great consolation comes through unceasing prayer. This brother had the teaching from the Holy Fathers background all in the visit. Jadi salah satunya mungkin yang bisa memberi kita semangat itu adalah misalnya kita belajar pengajaran ya, atau consolation, hiburan-hiburan ya, pengajaran-pengajaran dari para bapak yang sudah mengatasinya di padang. Oke, jadi ada 3 hal ya yang sering menjadi pertarungan dari seorang desert fathers, yaitu logismoi ini ya. Lalu yang kedua pornia, lalu yang ketiga akidia. Ya. Nah, cara mengatasinya adalah dengan tadi kesabaran dan keberanian. Ya, kita berani, misalnya salah satunya kita berani berkata kepada, "Hai jiwaku, bangunlah." Gitu. Hai jiwaku, berdoalah, semangatlah gitu ya. Nah ini yang salah satu juga yang mengoreksi Anthony adalah dia meminta kepada Tuhan ya. Dia sedang putus asa ini, akidia. Tapi Tuhan tunjukkan hal yang sederhana buat dia. Dia lihat seseorang itu sedang duduk, bekerja, lalu berdiri dari pekerjaannya berdoa, duduk lagi, bekerja lagi,
berdiri lagi untuk berdoa. Nah, dari situ dia justru melihat sebuah keselamatan, ya. Oke, yang kedua, coba kita baca lagi. Tadi siapa yang baca? Dewi, ya. Ya. Seorang saudara bertanya kepada Abah Aleko, sebuah perintah telah sampai kepadaku dan ada sebuah peraturan buku di tempat yang disebutkan dalam perintah itu. Saya bersedia untuk pergi sesuai dengan perintah itu, tetapi saya takut akan ketentuan itu. Penentua itu berkata kepadanya, jika itu Aleko, dia akan melaksanakan perintah itu dan menyenangkan pertempuran. Iya, saya bersedia untuk pergi. Saya tidak takut, tetapi saya takut akan pertempuran itu. Jika itu, laksanakan perintah dan menangkan pertempuran. Jadi ada satu keberanian, ya, untuk bertempur. Oke. Yang ketiga, Abah Amalianas berkata, aku telah menghabiskan 14 tahun di SPT memohon kepada Allah siang dan malam, agar dia mengaruniakan kepadaku untuk mengalahkan kami. Iya. Keempat, Abah Besar yang berkata, 40 malam aku tetap berdiri di antara malam di tanah tidur. Iya, ini satu perjuangan, ya, pertempuran. 5, Abah Benyamin akan berkata kepada murid-muridnya, jelajahi jalan kekaisaran. Kekaisaran bilangan pasal 20 ayat 17 dan 21 ayat 22. Dan hitunglah tiang-tiang tekun. Iya. Yang keenam, Santo Gregorius dari Nazianzus berkata, jika Anda berharap tidak menemukan sesuatu yang sulit ketika Anda akan memulai sesuatu, yaitu profesi biara. Permulaannya tidak filosofis dan para instrukturnya bersalah. Jika kesulitan diharapkan tidak ditemukan, itu adalah berkah. Tetapi jika ditemukan, menderita dan menyakitnya, atau sadarlah bahwa Anda memiliki diri sendiri. ya. Jadi kalau Anda berharap, ya, sesuatu yang sulit, ya, Anda akan memulai sebuah filsafat. Bagi dia itu ya seperti kehidupan biara. Permulaan yang tidak filosofis dan para instrukturnya bersama. Jika kesulitan diharapkan tetapi tidak ditemukan, itu adalah berkah. Kalau kita gampang menyerah ketika menghadapi kesulitan, nah itu bukan jadi sebuah berkah. Ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan penderitaan dan kita menanggung dengan sadar bahwa ini adalah sebuah jalan filsafat, jalan profesi atau jalan biara tadi. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi kehidupan yang berfilsafat bagi Gregory ini kan orang retorika, ya. Jadi kehidupan yang berfilsafat adalah kehidupan yang membiara, gitu, yang mencari hikmat di dalam doa. Yang ketujuh, apa yang saya berkata? Berbahagialah mereka yang pekerjaannya dilakukan dengan kepastian. Mereka menenangkan diri mereka dari sejak beban dan selamat dari kejahatan setan, terutama dari pengecutan yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan setiap pekerjaan baik yang diusahakan dan membuat pikiran menjadi penakut jika mengabdikan diri untuk menantikan Tuhan. iya. Apa artinya ini? Berbahagialah mereka yang pekerjaannya dilakukan dengan pengerti. Mereka menenangkan diri mereka dari setiap beban dan selamat dari kejahatan. Oke, di dalam Disciple salah satu yang kita perlu pahami ini adalah tentang ini, ya.
yang kita sebut dengan discretion ini. Ya, coba kita baca halaman 66 ya. Nah, discretion ini adalah satu karunia pengertian bahwa kita mengerjakan segala sesuatu dengan satu awareness, ya, satu diakrisis. Istilah Yunani itu diakrisis ya, atau discretion. Ini ada dari Cassians ya, tentang diakrisis. Kita baca ini aja. Acquiring discretion. Kita membutuhkan diskresi atau diakrisis ya. Nah, salah satunya misalnya dia katakan gini, true discretion is not acquired other than through humility. The first evidence of this humility is if everything, not only that which is to be done, but also what is contemplated, be submitted to the judgment of the elders, so that one trusts nothing to one's own judgment, but acquiesces in their decisions in all things and learn from their tradition what how to judge to be right and wrong. Ya, jadi diakrisis itu akan dapat kalau seseorang punya kerendahan hati yang sejati. Ya, nah bagaimana membuktikan dia punya kerendahan hati adalah bagaimana dia mengerjakan segala sesuatu itu dengan satu pengertian. Ya, dengan satu pengertian bahwa ya dia nggak bisa akan mengerjakannya kalau tanpa ada satu penilaian benar dan salah. Jadi satu tindakan dikerjakan dengan satu pengertian ini benar atau salah. Not by instingnya, tapi by diakrisis. Okay, to judge, to be right and wrong. Jadi ada confirm bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah benar. Nah, kalau salah jangan dikerjakan. Nah, itu diakrisis. Nih, jadi yang dimaksud dengan pengertian itu adalah kamu punya satu karunia dari Allah bahwa yang kamu kerjakan itu adalah benar. Jadi bukan hanya mengalir secara tanpa tujuan gitu ya, itu akidah. Oke. Nah, ini Cassian menasihati lagi. Abba Moses used to tell us, it is good not to hide the logismoi, but declare them to be spiritual and listening elders. Ya, Abba Moses biasanya berkata gitu ya kepada kami, itu nggak baik menyembunyikan logismoi, tapi nyatakan atau perangi mereka dengan satu pengertian ya, discerning ya, dengan satu pengertian dari para tetua. Nah, itulah sebabnya kita kalau kita mau punya diakrisis ya kita harus banyak membaca buku-buku rohani, buku-buku seperti ini ya, dan perang itu secara spiritual. So not to those who have only gone with the time, jadi jangan hanya orang yang hanya menghabiskan waktu. Ya, for many there who consider father confess the onogism. Jadi ada orang yang hanya menghabiskan waktu, tidak ada confession, gitu ya, tidak ada pengakuan atau pertobatan. Oke, maka nggak ada healing, maka dia akan jatuh ke dalam despair, ya akidah tadi, ya. Oke. Baca lagi, ini salah satu di spiritual disiplin, ini Anthony ya.
Nah, ini ada. Jadi kalau kamu baca di sini di Anonymous, ada satu kumpulan ini yang menarik di sini ya, di nih ya, krisis ya. Nah, ini semua tentang dia krisis ini ya. Oke, ini semua tentang kumpulan-kumpulan tentang bagaimana kita memiliki dia krisis ya. Oke, 8. Kalau kita lanjut. Beliau juga sering berkata, golongan pertama dari semua adalah pengasingan secara sukarela, terutama dalam kesendirian. Orang yang melarikan diri ke tempat lain meninggalkan harta bendanya dengan membawa iman dan harapan yang sempurna, serta hati yang teguh menentang keinginannya sendiri, karena setan-setan mengepungmu dalam beberapa dimensi. Menakut-nakuti Anda dengan berbagai cara, dengan berbicara tentang godaan, kemiskinan yang menjelas, dan penyakit. Mereka mengajukan pertanyaan, jika Anda jatuh ke dalam hal seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Karena Anda tidak memiliki seorang pun yang mengenal Anda untuk merawat Anda. Dan kebaikan Allah memuji Anda untuk mengungkapkan dekat dan kasih Anda kepada Allah. Iya. Jadi pertemuan pertama dari semua adalah pengasingan, repost secara sukarela, terutama dalam kesendirian. Orang yang melarikan diri ke tempat lain meninggalkan harta bendanya. Ya. Dia membawa iman, harapan yang sempurna, serta hati yang teguh menentang keinginannya sendiri. Oke, karena setan-setan mengepungmu dalam beberapa dimensi. Nah, ya ini sama ya, ada banyak godaan pasti, ada kemiskinan, ada penyakit, dan jika jatuh dalam salah satunya, apa yang kita lakukan? Ya. Nah, kalau kita nggak punya tekad kasih kepada Allah, ya kalau kita terserang salah satu ini, ya kita akan mundur, kita nggak bisa, ya kita akan mundur balik ke dunia. Bukankah Anda lihat ya banyak orang yang gagal juga jadi mengikut Tuhan kan, misalnya menyangkal imannya, ya kembali kepada kehidupan yang lamanya dan sebagainya, ya gitu. Jadi kita bisa ya terserang hal-hal seperti itu. Nah, makanya kita membutuhkan salah satunya adalah tadi dia krisis tadi. Misalnya, apakah benar nggak yang saya lakukan? Misalnya, saya melakukan ini dan itu. Oke, 9. Seorang saudara yang tinggal dalam kesendirian merasa gelisah. Dia pergi kepada Abba Theodore dari dan menceritakan keadaannya, dan Abba Theodore berkata kepadanya, pergilah dan renungkanlah logismo ini salah ketik. Duduklah dan hiduplah bersama orang lain. Dia kembali kepada penatua itu dan berkata kepadanya, aku juga tidak menemukan ketenangan di antara orang lain. Penatua itu berkata kepadanya, jika engkau tidak menemukan ketenangan, baik sendirian maupun bersama orang lain, mengapa engkau keluar untuk menjadi seorang biarawan? Bukankah untuk menanggung penderitaan? Ceritakanlah kepadaku sekarang, sudah berapa tahun engkau menjalani kebiasaan ini? 8 tahun, jawabnya. Dan biarawan itu. Penipu itu menjawab, benar, baiklah, saya telah menggunakan kebiasaan ini selama 70 tahun tanpa menemukan ketenangan selama 1 hari pun. Dan Anda ingin mendapatkan ketenangan dalam 8 tahun. Ngerti nggak ceritanya? Dia diserang oleh namanya akidia, kegelisahan tadi. Ya kan? Lalu dia pergi kepada Abba Theodore dari Vermey. Ya. Lalu Abba itu mengatakan apa?
Rendahkanlah logismoi, tunduklah. Nah, terus dia kembali ke penata itu dan berkata kepadanya apa? Aku juga tidak menemukan ketenangan dia. Iya, kalau hidup sendiri dia gelisah, hidup sama orang lain dia juga gelisah, ya kan? Lalu Abah itu lanjutkan berkata apa? Jika engkau tidak melakukan ketenangan sendirian maupun bersama orang lain, mengapa engkau keluar untuk menjadi seorang biarawan? Ngapain kamu jadi biarawan? Sendiri nggak bisa, bersama orang lain nggak bisa. Bukankah untuk menanggung penderitaan? Ya kan? Lalu dia cerita, dia bertanya, sudah berapa tahun engkau menjalani kebiasaan ini? 8 tahun. Lalu Abah Theodor berkata, benar, baiklah, saya telah mengenakan kebiasaan ini selama 70 tahun tanpa menemukan ketenangan selama 1 hari. Jadi artinya ini bagi dia itu ya peperangan seumur hidup ini. Ini Abah Theodor. Kita akan selalu diserang oleh logisme, oleh akidia. Nah, kamu baru 8 tahun gitu. Ya. Oke. Itulah sebabnya kita butuh sekali yang namanya pengertian yang diakrisis ya. 10. Seorang saudara ini bertanya kepadanya, jika terjadi bencana yang tiba-tiba, apakah engkau juga akan takut, Abah? Penatua itu berkata kepadanya, seandainya langit terbelah menjadi 2, Theodore tidak akan takut. Saudara itu telah berdoa kepada Allah untuk mengambil rasa takut darinya. Itulah sebabnya dia bertanya kepadanya. Seandainya langit terbelah menjadi 2, Theodor tidak akan takut. 11. Orang berkata tentang Abah Theodore dan Abah Lucius dari Minaton bahwa mereka menghabiskan waktu selama 50 tahun untuk mengolok-olok logisme mereka sendiri dengan berkata, setelah musim dingin ini kita akan pergi ke tempat lain. Ketika musim semi tiba, mereka akan berkata, setelah musim semi kita akan pergi. Dan bapak-bapak yang selalu dikenal itu terus seperti itu sepanjang hari. Iya. Terus di sini mengolok-olok logisme mereka. Ya. Jadi berperang terus dengan logisme mereka. Setiap musim berganti ya logismenya tidak akan pergi. Musim bisa berganti tetapi kita terus menghadapi musim yang sama musuh yang sama ya. Oke, 12. Abah Cloemen berkata tentang Abah Yohanes di Cloende bahwa ia memohon kepada Allah dan hal nafsu telah diambil darinya. Ia kemudian menjadi tidak peduli. Ia pergi kepada seorang penatua dan memberitahukan kepadanya, aku melihat diriku sedang beristirahat. Tidak ada peperangan yang harus dilakukan. Setepuh itu berkata kepadanya, pergilah dan mohonlah kepada Allah agar pertempuran datang kepadamu, karena dengan pertempuran itulah jiwa mengalami kemajuan. Peperangan itu datang dan ia tidak lagi berdoa karena itu dihilangkan, tetapi ia berkata, Tuhan berilah aku kesabaran dan dalam peperangan. Iya. Jadi kayak tadi lah ya, logisme peperangan itu nggak pernah berhenti. Yang kita doakan bukan tidak ada peperangan, tetapi Tuhan berikanlah aku kesabaran dalam peperangan. Ya, 13. Mereka biasa mengatakan tentang Abah Longinus bahwa ia sering didorong oleh logismenya untuk pergi kepada guru. Suatu hari ia berkata kepada muridnya, tolonglah aku, saudaraku, apapun yang kulakukan, tahanlah dan jangan katakan apapun kepadaku selama seminggu. Dia mengambil tongkat kalem dan mulai berjalan-jalan di halaman depannya. Ia duduk sebentar ketika ia merasa lelah dan kemudian bangkit lagi dan berjalan berkeliling. Ketika malam tiba, dia berkata kepada logismenya, orang yang berjalan-jalan di padang pasir tidak makan roti, hanya tanaman. Tetapi karena kelemahanmu, apakah kamu makan sayuran hijau? Setelah itu, ia juga berkata kepada logismenya, orang yang hidup di padang gurun tidak tidur di bawah atap, tetapi di udara terbuka.
maka engkau juga harus melakukannya. Ia pun membalikkan diri dan tidur di halaman rumahnya. Ketika ia telah menghabiskan 3 hari berjalan-jalan, dibiarkannya makan sedikit makanan di sore hari dan tidur di udara terbuka di malam hari. Ia kelelahan. Dia menegur logisme yang telah mendorongnya. Dia mengutuknya dengan mengatakan, jika Anda tidak dapat melakukan perbuatan kepada pasien, tinggallah di sel Anda dengan kesabaran, tangisi dosa-dosa Anda dan jangan tersesat, karena mata Tuhan melihat perbuatan kita di mana-mana. Tidak ada yang luput darinya, dan dia bekerja sama dengan mereka yang melakukan perbuatan baik. Oke, dari cerita ini apa yang kalian belajar? Jadi ada satu logisme ya, satu pikiran datang nih ya. Ya kalau kamu hebat ya kamu coba bertahan gitu ya di luar. Seperti tidak makan roti, hanya tanaman, tidur di udara terbuka dan sebagainya. Ya kan? Nah, dia coba gitu ya. Dia menghabiskan 3 hari berjalan di biaranya, makan sedikit, makan sore hari, tidur di udara terbuka. Tapi dia kelelahan. Lalu dia mengutuk pikirannya sendiri. Lalu dia berkata, jika kamu tidak dapat melakukan perbuatan padang pasir, padang gurun maksudnya tinggallah di sel kamu dengan kesabaran. Jadi tahap sebuah spiritualitas ya memang kita mesti kayak anak tangga itu. Kalau kita lihat misalnya di dalam ini ada 34 itu sebenarnya ada stepnya ya. 30 ya. Enggak, dilatih dari Saint John Climacus. Ya. Nah, untuk bisa sampai tahap namanya di sini kasih. Oke. Pertama dia bilang harus renounce. Ya. Melepaskan segala sesuatu. Ya kan? Nah, terus baru itu. Ini baru nanti kebajikan-kebajikan. Dan paling puncak ya. Jadi kalau kita repost, renounce saja nggak bisa, ya kita nggak bisa melakukan itu. Gitu. Ya. Jadi kalau kita belum bisa kayak hidup seperti hermit itu, padang gurun itu, ya kita coba aja bertahan di dalam sel doa kita juga. Nah, dengan sabar. Sampai kalau kita benar-benar bisa repost, renounce, lalu itu teman. Ya. Jadi memang ada step-stepnya ya, tangga-tangganya. Ini belum selesai sih ya diterjemahkan, tetapi beberapa tangga ini sudah memberikan kita gambaran ya. Ini dari John Climacus the Leather ya. Ini dia juga seorang biarawan di Mesir ya.
Kalian baru masuk. Hah? Kok baru masuk? Hah? Kenapa baru masuk? Tiduran. Kok baru masuk? Kenapa? Hah? Kok berdua tidur sama-sama? Udah bahas, udah mau selesai, baru datang. Oke, nah ini yang pertama adalah tentang renunciation. Bukunya saya pernah kasih nggak ya? John Climacus ini. Ada yang pernah baca ini? Ini juga jadi tangga yang pertama itu adalah tentang ini tadi ya, repose atau renunciation. Ya. Nah, kalau bisa kita simpulkan pelajaran kita ya, kita harus mulai dari repose dulu, baru bisa stillness. Ya, baru nanti bisa mencapai bacikan yang lain sampai nanti asik. Ya. Nah, kalau di buku ini di John Wortley ini kalian bisa baca di sini nanti. Ya, apa syaratnya menjadi seorang monk? Yang pertama adalah harus punya silence, stop, hesychia, repose. Ya. Jadi kalau sampai mau mencapai hesychia, pertama silence, diam, tidak berbicara, stop, hesychia, baru terakhir repose. Ini topik tentang itu tadi ya, stillness. Tapi untuk mencapai ini, seorang biarawan itu diajak ini dia. Beginningnya adalah ini tadi ya, flee from man. Nah, itu repose. Ya. Flee from man. Jadi bagaimana aku diselamatkan? Ya, kamu harus repose atau renounce. Nah, sekarang kita coba dalami ya, apa yang dimaksud dengan renounce ini. Ini udah saya terjemahin ya. Jadi karena ini langkah pertama ya di dalam kita mau menjalani kalau mau menjalani ya riset spiritual ini, spiritualitas padang gurun ini. Coba baca. Nah, Isma. Hendaklah orang yang telah berusaha hidupnya untuk meninggalkan beban-bebannya meneladani mereka yang duduk di luar kota di antara tubuh. Dan janganlah dihentikannya aliran air mata dan erangan lubuk hati yang panas dan menyala sampai juga ia melihat bahwa Yesus telah datang kepadanya dan menggulingkan batu teguh dari hatinya dan melepaskan Lazarus yaitu Alkitab dari ikatan dosa serta meneringankan malaikat-malaikat yang menyertainya.
Setelah ia dari bawah nafsu, dan biarlah ia pergi kepada keadaan tanpa nafsu yang terdekati. Jika tidak demikian, maka tidak sesuatu yang telah didapatnya. Oke, ngerti nggak nih? Jadi kita diajak untuk mundur dari dunia dengan menanggalkan beban dosa. Sini. Ya, itu renounce berarti kalau di John Wortley, ini kalian bisa baca di sini. Nah, ini nanti ada di alone ya, di sini. Kesendirian. Nah, ini berarti kita memang renounce. Gitu. Formulanya adalah kita renounce, aloneness. Ya. Tapi kesendirian itu dalam pengertian apa? Kalau menurut John Cassian di sini menanggalkan beban dosa. Ya. Jangan hentikan aliran air mata dan erangan lubuk hati yang panas dan menyala. Sampai juga ia melihat bahwa Yesus datang kepadanya dan menggulingkan batu tegar tengkuk dari hati. Ya. Dan melepaskan ikatan dosa. Nah, ini renunciation ya. Yang kedua, kita membutuhkan Musa ketika untuk menolong kita keluar dari Mesir, menyeberang kemudahan dosa sama seperti keluar dari Sodom, dipimpin oleh malaikat atau orang yang sakit, membutuhkan dokter spesialis untuk penyakitnya. Iya. Jadi untuk renounce ya sama seperti kayak bangsa Israel untuk menyingkir dari Mesir dia butuh Musa. Nah, kita butuh Musa untuk menolong kita keluar dari Mesir. Keluar dari dosa. Ya. Coba baca, Irin. John Markus menyatakan bahwa kita yang ingin menjadi bercanda dengan tubuh kita, pertama-tama kita harus berjuang dan menderita terutama pada tahap awal kita mendaki, sampai kita memiliki kecenderungan untuk mencintai Allah dan mencintai kesucian melalui ratapan yang nyata. Sebuah kerja keras dengan kesedihan yang tak terlihat, terutama bagi kita yang hidup sembrono, sampai mencapai kesederhanaan, berkurangnya kemarahan, dan kerja keras kita memaksa pikiran kita, yang seperti anjing lapar yang diberi makan untuk menggonggong, menjadi orang yang malah mencintai kesucian dan kewaspadaan. Biarlah kita yang lemah dan bernafsu memiliki keberanian untuk menyampaikan penyakit dan tabiat lemah kita kepada Kristus dengan iman yang tidak ragu-ragu dan berbicara kepada-Nya. Dan kita dengan percaya diri akan menerima rahmat-Nya, meskipun ini di luar apa yang pantas kita terima. Ini hanya bisa tercapai jika kita tanpa henti bergerak ke kedalaman yang dulu dari rendahan hati kita. Iya. Nah, jadi pada tahap awal kita mendaki, ya memang pertama-tama kita harus berjuang dan menderita. Sampai kita punya tabiat ya, kecenderungan atau tabiat yang mencintai Allah atau mencintai kesucian dengan ratapan. Jadi kalau kita nggak mencintai Allah, mencintai kesucian, maka apa yang diajarkan itu akan terasa asing buat kita. Terasa aneh, terasa nggak masuk akal, ya. Dan pada akhirnya ya kita akan diserang oleh logisme kita sendiri. Oleh sebab itu, kerja keras dengan kesedihan yang tak terlihat diadakan, terutama bagi kita yang sudah hidup sembarangan, hidup sembrono, ya, kita harus bekerja keras gitu, memaksa pikiran kita.
Kayak anjing, apa dia bilang? Lapar yang diberi makan untuk menggonggong. Gimana itu? Anjing lapar yang diberi makan untuk menggonggong. Makin kenyang, makin gonggong dia. Ya kan? Gitu. Kan makin kenyang, diberi makan, kenyang kan? Dia makin menggonggong. Ya. Nah, menjadi orang yang malah mencintai kesucian dan kewaspadaan. Jadi kita diajari untuk memiliki cinta kepada Allah dan kesucian. Nah, baru jalan yang diajari itu akan terasa benar sama kita dan masuk akal. Tapi kalau kita lemah, kita bernafsu, kita punya keberanian untuk menyampaikan apa? Penyakit dan tabiat. Tabiat itu maksudnya kecenderungan lemah kita ya. Kecenderungan kita kan tadi pada hal daging dan sebagainya. Kita sampaikan itu kepada Kristus dengan iman yang tidak ragu dan berbicara kepadanya. Maka kita percaya akan menerima rahmat-Nya. Meskipun itu nggak pantas buat kita. Ya, dan ini hanya bisa tercapai jika tanpa henti bergerak ke kedalaman yang penuh dari kerendahan hati kita. Jadi tidak masalah bagi kita yang mulai awal mendaki, ya memang pertama-tama kita harus berjuang dan menderita. Oke, ini poin yang bagus ya dari Klimakus. Coba baca lagi. Ya, Ririn. Haruslah semua orang yang memasuki pertandingan yang baik, sulit dan sempit, tetapi juga yang mudah, sadar bahwa mereka harus memasuki dalam api, jika sungguh mereka berharap agar api surgawi berdiam dalam mereka. Tapi biarlah setiap orang menghidupi dirinya, sehingga biarlah dimakannya roti dengan sayur pahit, dan biarlah diminumnya cawan dengan air mata, agar jangan ibadahnya membawa kepada penghasilan atasnya. Sekiranya semua orang yang telah dibaptis tiada diselamatkan, maka tentu aku dia mengenai perkara berikut ini. Iya. Apa ini? Sadar bahwa mereka harus melompat ke dalam api. Jika sungguh mereka berharap agar api surgawi berdiam dalam mereka. Yang lompat ke dalam api itu kan panas ya. Tetapi kalau kita mau memperoleh api surgawi ya lompat ke situ dia bilang. Ya. Jadi memang awalnya ya kayak kita dibakar oleh api. Misalnya mau berdoa itu kayaknya nggak enak banget, kayak kita dibakar. Ya, mau jujur, mau bertobat itu nggak enak memang. Kayak kita masuk ke dalam api. Gitu. Ada hal yang kayak kita kebakar. Gitu. Ya. Tapi itu adalah satu pertandingan yang baik yang memang kita bisa jalani. Ya walaupun sulit dan sempit. Gitu. Ya, tapi itu dia katakan itu memasuki sebuah pertandingan yang layak, yang worthy, yang layak kita perjuangkan. Ya. Coba baca lagi. Haruslah mereka yang memasuki pertandingan ini meninggalkan segala sesuatu, menghinakan segala sesuatu, mencela segala sesuatu, serta menanggalkan segala sesuatu. Agar mereka bisa meletakkan dasar yang utuh. Dasar kokoh yang berlatih juga dengan 3 tiang pula, kepolosan, puasa, dan penguasaan diri. Biarlah semua bayi dalam Kristus memulai dengan 3 kebajikan ini, dengan mencontoh bayi yang alamiah. Sebab tiada pernah mendapati ada dalam diri bayi itu sesuatu yang licik ataupun menipu. Tidak ada nafsu tak terpuaskan, tidak ada perut tak terkenyangkan, tidak ada tubuh yang terbakar, tetapi tampaknya ketika kita
memberi mereka makan lebih banyak, mereka tumbuh dalam kekuatan sampai akhirnya mereka memiliki hawa nafsu. Iya. Jadi di sini ada 3 kepolosan bayi ya. 3 tiang kepolosan, puasa, dan penguasaan diri. Nah, ini yang kita dikatakan di sini ya. Menanggalkan segala sesuatu, menghinakan segala sesuatu, mencela segala sesuatu, menanggalkan segala sesuatu, agar mereka bisa meletakkan dasar yang kokoh. Nah, ini renunciation. Ya. Kalau kehidupan para biarawan memang mereka sudah berkaul, oh saya akan meninggalkan segala sesuatu. Nah, itu jadi dasar yang kokoh ya. Seperti kayak nggak punya apa-apa lagi nih. Kayak seorang bayi yang baru lahir, nggak punya apa-apa. Ya, seorang bayi yang lahir, dia tidak tiba-tiba lahir pakai celana kan, nggak punya apa-apa, polos, telanjang. Ya toh? Nah, itu namanya polosan. Ya. Lalu puasa. Ini mengatasi perut ya, dan penguasaan diri. Nah, polosan bayi misalnya begitu. Oke, berikutnya. Tertinggal sejak awal pertandingan memberikan bukti kekalahan kita pada akhirnya, dan hal yang sangat berbahaya. Orang yang baik akan menjadi penting bagi kita ketika nanti kita menjadi lambat. Jiwa yang kuat pada awalnya, tetapi kemudian kehilangan kekuatannya, bisa didorong maju oleh ingatan akan semangat awal. Sedemikian rupa saya baru diberikan. Iya. Terus? Jika jiwa menipu dirinya sendiri dan jatuh dari semangat yang mendekati, biarlah ia memeriksa secara rinci penyebabnya. Biarlah ia mengangkat senjata dengan segenap kekuatan dan semangat melawan penyebab jatuh. Karena semangat sebelumnya hanya bisa diperoleh kembali oleh pintu yang sama dari mana dia pergi. Oke. Jadi kita perlu, misalnya dalam perjalanan, dalam pertandingan, kita perlu memiliki semangat yang awal. Ya. Jika jiwa menipu dirinya sendiri dan jatuh dari semangat yang diberkati, biarkan ia memeriksa secara rinci penyebabnya. Ya. Biarkan ia mengangkat senjata dengan segenap kekuatan dan semangat melawan penyebab jatuh. Oke. Terus? Orang yang mundur dari dunia karena ketakutan adalah seperti dupa yang menyala. Ini dimulai dengan bau yang harum tetapi berakhir dengan asap. Orang yang mundur dari dunia karena imbalan yang diberikan adalah seperti batu kilangan yang selalu bergerak dalam keadaan egois. Tetapi orang yang mundur dari dunia karena cintanya kepada Allah telah memperoleh api dari sejak awal, dan seperti api yang diisi dengan bahan bakar itu menjadi api yang semakin besar. Iya. Ada orang yang mundur dunia karena cintanya pada Allah, dia telah memperoleh api. Ya. Jadi maka miliki semangat mencintai Allah. Nah, kayak tadi dia katakan di awal itu ya. Kita punya kecenderungan untuk mencintai Allah dan mencintai kesucian. Nah, dari situ kita baru bisa melepaskan segala sesuatu ini. Atau undur dari dunia. Coba lagi. Ada orang yang membangun batu bata di atas batu, orang lain yang menaruh tiang di atas tanah kosong. Dan ada orang yang berjalan sikat dan setelah otot dan sendi mereka menjadi panas, lalu berjalan lebih cepat.
Barang siapa yang mengerti, biarlah ia memahami perkataan perumpamaan ini. Apa yang kamu paham? Ada orang membangun batu bata di atas batu. Tapi ada orang lain menaruh tiang di atas tanah kosong. Lalu ada orang yang berjalan singkat dan setelah otot dan sendi mereka menjadi panas, lalu berjalan lebih cepat. Nah, ngerti nggak maksudnya ini? Barang siapa mengerti, biarlah ia memahami perkataan bermain. Kalau kamu nggak ngerti, ya nggak paham gitu kan. Oke. Jadi kalau kita udah terbiasa dengan renounce, repose, ya, maka kita akan berjalan lebih cepat. Ya. Ada orang yang membangun batu bata di atas batu. Tapi ada orang yang mengerjakan pekerjaan sia-sia, maksudnya cuma menaruh tiang di atas tanah kosong. Untuk apa? Ya. Nah, jadi kita sini disuruh membangun batu bata di atas batu. Mulai dari tadi ya, semangat mencintai Allah itu. Coba baca lagi pasrah. Toh. Marilah dengan bersemangat kita lari dalam kehidupan dan panggil dari Allah dan jangan bahwa kita ikutkan. Kita didapati pada hari kemudian keluar kabinet pertemuan. Marilah kita mendengarkan Tuhan seperti prajurit akan raja, sebab kita dituntut untuk memberikan jawaban yang tepat dari pelayanan kita sudah berjuang. Marilah kita takut akan Tuhan, tidak kekurangannya dari takut akan Tuhan. Sebab telah melihat orang yang akan diikuti tanpa takut akan tahu. Tapi ketika mendengar rombongan anjing, maka ketika itu mereka berpaling. Sehingga yang tidak dicapai oleh takut akan Allah itu dipermuat oleh takut akan Dia. Marilah kita mengasihi Allah sekurangnya sampai sebab seringkali aku lihat orang yang melanggar Allah tanpa sedikit pun dan karenanya. Dan setelah lihat juga orang yang sama itu menyinggung sahabatnya dalam perkara yang lain. Lalu digunakannya setiap kali keahlian, setiap siasat, setiap korban, setiap permohonan maaf, setiap pribadi, dan melalui sahabat dan kerabat tanpa menyayangkan pemberian. Oke, apa artinya ini? Itu kalau kita boleh menggunakan sahabat kerabat kita, jadi lebih-lebih kita harus memberi yang terbaik dalam menghormati Tuhan. Marilah kita mengasihi Allah sekurangnya sama seperti kita menghormati sahabat kita. Ya, ini jadi ada punya semangat mengasihi Allah, ya. Atau misalnya takut akan Tuhan tidak melebihi kita takut kepada binatang-binatang, misalnya takut kepada ketakutan yang jasmani gitu. Oke, apa lagi? Contohnya kan dia kasih takut akan Allah itu kayak ada orang pergi mencuri, ya, dia nggak takut akan Allah, tapi ketika ada gonggongan anjing jadi takut, ya kan? Iya.
Sehingga mereka lebih takut pada binatang daripada Allah. Sama juga misalnya kadang-kadang kita takut sama sahabat kita, ya. Atau kita punya kerabat. Ketika sahabat teman kita suruh kita berbuat dosa, ya karena nggak enak sama dia, kita juga ikut gitu. Ya. Nah, aku lihat juga ada orang yang sama menyinggung sahabatnya dalam perkara yang remeh. Ya. Nah, akhirnya juga masuk klimakus itu, ya kita lebih menuruti keinginan sahabat kita daripada keinginan Allah. Ya. Oke, baca lagi. Pada awal kita umur dari dunia dengan kerja keras, bukan kita melakukan kebajikan. Dan setelah mencapai kemajuan di dalamnya, tidak lagi kita merasa duka atau sedikit saja kita merasa duka. Namun ketika pikiran kita yang sangat dikuasai kita diperintah oleh kesediaan, maka semuanya itu kita berbuat dengan segala sukacita dan keinginan terkait kasih dan anugerah. Iya. Jadi pada waktu kita renounce, tentunya dengan kerja keras dan duka ya. Tapi waktu kita mencapai kemajuan di dalamnya, kita tidak lagi merasa duka. Atau kita merasakan sedikit duka. Ya. Itu. Coba baca lagi. Mereka yang pada awalnya mengejar kebajikan akan dan semangat yang pantas mendapatkan kemudian. Dengan cara yang bersama mereka yang bekerja dalam aktivisme waktu yang lama dan pasrah sulit menaati perintah-perintah, jika mereka menaatinya dari segala kesulitan, layak mendapat belas kasihan yang terjadi. Iya. Terus? Janganlah kita mengutuk atau mencemooh suatu penolakan yang hanya didasarkan pada pelajaran. Saya telah mengamati orang-orang yang melarikan diri dengan bertemu dengan seorang raja secara virtual ketika dia sedang dalam perjalanan dan kemudian bergabung dengan pemukim, memasuki istananya dan makan bersama. Saya telah mengamati benih jatuh di lapangan istana dan menghasilkan banyak buah. Hal sebaliknya juga saya amati. Saya telah melihat seorang masuk di rumah sakit dengan maksud yang berbeda. Tapi keramahan dari dokter itu membuatnya menang. Dan setelah dirawat dengan berhati-hati, dia sembuh. Kegelapan yang ada di matanya. Jadi, bagi sebagian orang tidak disengaja bersegar dan begitu daripada yang Oke. Jadi kalau di sini Klimakus mengamati ya. Benih jatuh sembarangan ke tanah dan menghasilkan banyak. Ya. Lalu dia juga mengamati ada orang masuk rumah sakit dengan maksud yang berbeda. Tapi keramahan dari dokter itu membuatnya menang. Nah, ada sebagian orang tidak disengaja lebih tegas dan lebih kuat daripada yang disengaja. Jadi kita jangan mengutuk atau mencemooh satu penolakan yang hanya didasarkan pada keadaan. Terus, janganlah ada orang yang mengatakan bahwa beban keturunan dosanya membuatnya tidak layak menanggung kekuatan. Kemudian mengaku menekan dirinya sendiri, mengampuni dirinya sendiri dengan alasan apa ini dosa dosanya. Karena di mana ada banyak kebohongan, berarti banyak perhatian diperlukan melakukan penyakitnya. Mereka yang sehat tidak begitu. Iya, ini jelas ya. Terus, jika seorang raja duniawi memanggil dan cinta kita melayani kedepannya, janganlah kita menunda karena ada yang lain. Janganlah kita membuat alasan, melainkan apabila kita menghilangkan segala sesuatunya dan ini beri kepadanya. Maka marilah kita berjaga-jaga agar jangan ketika raja atau segala raja dan Tuhan atau segala Tuhan dan Allah atau segala Allah memanggil kita kepada pelayanan kecuali baginya.
Berserulah kita karena malas dan takut serta mendapati kita tiada peralatan pada kemudian terakhir. Mungkinlah berjalan sekalipun ketika diikat dengan belenggu perkara duniawi dan kekhawatiran, tetapi disertai kebenaran. Sebab seringkali mereka yang dikenakan rantai besi pada yang boleh berjalan, tapi terus-menerus mereka kesandung dan tersakiti. Orang yang tiada menikah, yang hanya terikat pada dunia secara bersama, seperti orang yang dibelenggu tangannya, sehingga ketika dia ingin memasuki hidup kehidupan, maka tiada yang menghalangi. Tetapi orang yang menikah itu seperti orang yang terikat tangannya, jika dia ingin berlari namun dia tidak sanggup. Oke. Kalau kita sudah menikah, kita susah menjalani kehidupan biara. Kata Klimakus ya. Karena dia sudah terikat tangan dan kakinya. Oke. Tapi kalau orang yang tidak menikah, yang hanya terikat kepada dunia oleh perkara urusannya, seperti orang yang dibelenggu tangannya, sehingga ketika ia ingin masuk kehidupan kerahiban, maka tidak ada yang menghalanginya. Ya. Oke, memang hidup kerahiban ya hidup tanpa menikah sih. Nah, ini kayak seperti panggilan dari Raja Surgawi ya. Terus coba baca, ya kalau baca lagi, mari kita melakukan perjuangan yang baik kita dan kita bisa patuh pada sekalipun musuh-musuh itu tak tampak, namun mereka selalu memandang wajah jiwa kita. Yang sekiranya jiwa kita menjadi takut, maka semakin gantlah mereka mengangkat kegiatan melawan kita. Sebab makhluk-makhluk yang licik itu melihat bahwa kita terjadi. Maka marilah dengan berani kita mengangkat kegiatan kita. Tidak ada orang yang mau bertarung dengan seorang pejuang yang iya. Oke. Terus coba baca siapa lagi? Belum. Manner. Tuhan sengaja menggunakan perjuangan kita yang baru supaya kita tidak cepat berpaling pada dunia sejak awal. Maka selalulah bersukacita dalam Tuhan ketika kita mengenali tanda pertama Tuhan bagi kita. Tapi ketika Allah melihat jiwa-jiwa pemberani seringkali yang membiarkan mereka mengalami kesulitan sejak awal, sampai dia menguasai mereka. Tapi Tuhan menyembunyikan sulitnya perjuangan mereka dalam hatinya, sebab sekiranya mereka tahu maka tidak ada orang yang mau meninggalkan diri. Apa artinya ini? Tuhan sengaja memudahkan perjuangan kita yang baru mau memulai askesis. Supaya kita nggak cepat berpaling kepada dunia. Ya. Oke, jadi kalau bagi yang mau berjuang mulai askesis, Tuhan akan membuka jalan. Ya. Jadi kehidupan kekristenan pada awal-awalnya memang ada jalan untuk hidup membiara. Ya, hidup hanya berfokus kepada Allah tanpa memikirkan perkara-perkara duniawi. Ya, dan Tuhan memudahkan perjuangan orang seperti itu. Oke. Tapi kalau Allah melihat jiwa-jiwa pemberani, tapi dia juga membiarkan kita mengalami kesulitan sejak awal. Sampai dia memahkotai mereka. Ya. Kalau ada jiwa-jiwa yang pemberani, Tuhan kasih kesulitan sejak awal. Oke. Nah, itu ini ya. Jadi kalau kamu pemberani, ya kamu minta kesulitan.
Ya. Jadi kalau kamu tidak, minta kemudahan dari Tuhan. Coba baca Raymond. Kemana kita masa mudamu pada Kristus, maka dalam masa tua Persembahkanlah kerja keras di masa mudamu kepada Kristus. persembahkanlah keras masa mudamu pada Kristus, maka dalam masa tuamu engkau akan bersukacita dalam kekayaan dan besar. Itu dia. Yang dikumpulkan pada masa muda memelihara dan mewakili mereka di masa tua. Pada masa muda marilah kita sungguh bekerja keras dan kita mari dengan kerja keras sebelum ada yang kita ketahui. Ada musuh-musuh yang sangat jahat dan berbahaya, licik dan tiada mengurangi tenaga kita, yang memegang api dalam tangan mereka serta berupaya untuk membakar bait Allah dengan nyala api di dalamnya. Kuatlah musuh-musuh ini yang tidak pernah tidur, mereka itu tanpa jasmani dan tak tampak. Janganlah ada orang pada masa mudanya yang mendengar musuh-musuhnya yaitu roh jahat. Ketika mereka berdatang kepadanya, janganlah kamu habiskan bagimu agar jangan kamu buat menjadi sakit dan lemah. Sebab hampir tidak ada orang dalam keadaan ini yang bertekad untuk mematikan baginya. Sekalipun mereka menyediakan berbagai makanan dan menyenangkan dirinya, tujuan roh jahat ini untuk membuat awal hidup rohani kita menjadi longgar dan lalai sehingga akhirnya menjadi sama dengan kehidupan awalnya. Oke, apa yang kita pelajari di sini? Kerja keras. Apa? Terus? Pada masa muda kita sungguh bekerja keras, ya kan? Marilah kita berlari dengan berjaga. Sebab jam kematian itu tidak kita ketahui. Lalu ada musuh yang sangat jahat dan berbahaya. Licik dan tiada nurani ya terhadap kita. Yang memegang api dalam tangan mereka, serta berupaya untuk membakar bait Allah dengan nyala api di dalam. Ya. Kuatlah musuh-musuh ini yang tidak pernah tidur, mereka itu tanpa jasmani dan tak tampak. Jadi jangan ada orang pada masa mudanya mendengarkan musuh-musuhnya atau roh jahat. Sehingga dari masa muda, Timotius mengajak kita untuk kerja keras, gitu ya. Jangan kamu habiskan dagingmu agar jangan kamu buat menjadi sakit dan lemah. Sebab hampir tidak ada orang dalam angkatan ini yang bertekad untuk mematikan dagingnya. Apalagi generasi sekarang ya. Ya kan? Saya kira bacaan-bacaan seperti ini udah hampir nggak pernah dibaca sama angkatan ini. Ya dong? Yang kalian baca itu apa sih? Joel Osteen, dia katanya harus apa itu? Cari kesuksesan. Ya kan? Benar nggak? Kalian dengar nggak khotbah-khotbah itu ya? Banyak itu gerejanya juga pada tutup tuh di Amerika. Ya, nah ditinggalkan masanya. Spuri revival yang hanya mengandalkan emosi sesaat. Nah, sekarang udah nggak ada lagi. Ya, khotbah-khotbah yang jemaat itu yang hanya memikirkan perkara dunia justru. Ya, makanya jangan kamu habiskan dagingmu agar kamu jangan menjadi sakit dan lemah. Tapi masalahnya dia bilang nggak ada angkatan ini yang bertekad untuk mematikan dagingnya. Sekalipun mereka meniadakan berbagai makanan menyenangkan.
Jadi tujuan roh jahat ini membuat awal hidup rohani kita menjadi longgar dan lalai, sehingga akhirnya menjadi sama dengan kehidupan rohani. Oke, ya ini mengingatkan kita ya, yang masih muda, yang harus apa dikatakan? Kerja keras. Pada masa mudamu, pada Kristus. Coba baca, Lurusman. Mereka yang bertekad melayani Kristus dengan pertolongan para bapa Nabi dan ketakuan mereka sendiri akan berusaha untuk menemukan tempat dan cara hidup dan komunitas dan praktik hidup yang sesuai. Kehidupan bersama-sama tidak untuk semua orang oleh karena kesamaan dan kita menjadi juga bukan semua orang oleh karena kemarahan. Setiap orang dengan yang terbaik hidup. Iya. Jadi kita bisa mencari tempat dan cara hidup atau praktik hidup komunitas yang sesuai. Kehidupan bersama mungkin tidak baik, tidak untuk semua orang. Hidup sendiri juga mungkin bukan untuk semua orang. Jadi kita mencari tempat yang terbaik untuk kebutuhan kita. Ya. Baca lagi. Ya, terus. Ada tiga jenis cara hidup biara, yaitu pertama, menyendiri bersabar, kedua, menyendiri bersama dua orang, dan menyendiri bersama kumpulan beberapa orang atau komunitas. Jangan berpaling kemana-mana, tetap fokus pada sang raja. Dari ketiga jenis ini, yang paling banyak orang adalah yang kedua. Ada tertulis bahwa celakalah orang yang menyendiri ketika ia jatuh ke dalam kesedihan atau kelelahan atau kemarahan atau putus asa, dan tidak ada orang yang akan mengangkatnya kembali. Sebab di mana ada dua atau tiga orang dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, itu kalau bagi kita yang memang cocok untuk berkomunitas, itu lebih baik daripada sendiri. Sebab kalau sendiri jatuh, tidak ada yang bisa ngangkat gitu ya. Nah, di Fathers kan juga begitu. Mereka selalu punya bapak rohani kan, dan berkonsultasi sama dia. Ya, kecuali yang ekstrim seperti Anthony, itu yang raksasa-raksasa itu ya. Itu yang memang diberi karunia untuk hidup seperti itu. Ya. Terus Siapakah rakyat yang setia dan bijaksana? Segala yang menjaga semangatnya kurang sampai akhir hidupnya tidak berhenti setiap hari untuk menambahkan api pada api, semangat pada semangat, cinta pada cinta. iya, siapakah rahib itu? Yang setia dan bijaksana? Iya, yang nggak pernah kehilangan apinya gitu ya, semangat hidupnya. Itu renunciation. Nah, setelah renounce, yang kedua adalah detachment. Detachment itu artinya ya melepaskan semua ikatan dunia. Jadi ya renounce, jadi kalau kamu berani menyingkir, ya harus melepaskan. Ya, namanya ya, melepaskan ikatan hal-hal duniawi. Ya. Coba baca, Christoph. Siapapun yang mencintai Tuhan, maka dia bisa melepaskan semua ikatannya dengan hal-hal duniawi, dan dengan demikian meninggalkan setiap perhatian dan sampai pada itu. Membenci tubuh kedagingannya sendiri, dan setelah melepaskan segalanya, dia akan mengikuti Kristus tanpa khawatir atau ragu-ragu.
Dia selalu melihat ke surga, menunggu pertolongan dari sana. Itu detachment. Ya. Nah, memang seorang rahib harus seperti itu. Jadi nggak lagi memikirkan perkara-perkara duniawi. Ya. Ada lagi? Ketika kita sudah melepaskan hal-hal duniawi, godaan untuk kembali selalu ada sehingga kita perlu mengingat perkataan Tuhan bahwa biarlah orang mati menunjukkan rahmat. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Maksudnya apa ya? Nah, kamu lagi jangan terikat pada hal-hal dunia. Ya. Oke, kita break dulu. Nanti kita akan masuk lagi 15 menit pertemuan terakhir ya.